yang sudah siap gitu ya, sudah siap untuk segera menyampaikan pemahamannya terkait dengan kedudukan dan peran ASN ini ya. Jadi ada 2 modul di sana. Silakan. Belum ada yang raise hand? Oke, baiklah. Silakan yang pertama, Dewi Juniarsita. Baik Bu, saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengetahuan saya tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Smart ASN yaitu ASN yang memiliki kecerdasan, pengetahuan yang luas, yang mengetahui informasi dan teknologi, serta memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, memiliki wawasan yang global, menguasai IT, bahasa asing, serta memiliki jiwa hospitality, serta memiliki jiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Manajemen ASN sendiri yaitu aparatur ASN dapat menciptakan sumber daya ASN yang memiliki dapat menciptakan tersedianya sumber ASN yang unggul di zaman modern ini. Itu Bu yang saya ketahui Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Muhammad Saleh. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang Smart ASN yang saya pahami, seorang ASN itu minimal memiliki 8 prinsip dan keahlian. Pertama, integritas, nasionalisme, profesional, memiliki wawasan global, IT dan bahasa asing, kemudian hospitality, networking, dan entrepreneur. Kemudian tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalitas, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai. Itu meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, terus masalah kesejahteraan dan pengertian ASN. Mungkin demikian Bu. Oke, baik. Selanjutnya Elvira. Baik, yang pertama Smart ASN
Smart ASN di sini yang saya pahami merupakan pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan juga memberikan respon yang dan semakin responsif terhadap perubahan, termasuk salah satunya perubahan tentang digitalisasi. Jadi ASN diharapkan dapat tidak hanya mampu mengoperasikan alat digitalnya, tetapi juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan untuk manajemen ASN itu sendiri, yang saya pahami adalah pengelolaan tentang pengelolaan terhadap ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, kemudian memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian, Ibu. Oke. Selanjutnya, Dian Enggraini. Baik, Bu. Menurut pemahaman saya, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesionalisme, bebas dari intervensi publik, memiliki nilai dasar, dan bebas dari KKN. Sedangkan profesionalisme atau pegawai yang profesional? Pegawai yang profesional, Bu. Sedangkan untuk Smart ASN itu sendiri yaitu pegawai yang memiliki kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, yang mampu beradaptasi, responsif terhadap perubahan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan fungsi ASN itu sendiri seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, pelaksana kebijakan publik, dan pelayan publik. Seperti itu, Bu. Oke. Selanjutnya Muhammad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya pahami tentang Smart ASN yaitu merupakan pegawai yang memiliki dengan kompetensi kinerja profesional yang tinggi sehingga mampu beradaptasi. Apalagi di dunia yang sekarang yang menuju 4.0. Dan banyak hal-hal yang harus dipahami oleh ASN untuk berliterasi digital, termasuk menghindari hoaks, menjaga termasuk fungsinya ASN itu yaitu menjaga persatuan, terus pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik. Jadi Smart ASN itu tidak boleh menjadi pemecah belah, apalagi melakukan perpecahan dengan hal-hal yang hoaks, yang berisu-isu politik. Terus kalau manajemen ASN yang saya bisa pahami yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, dan kolusi dan nepotisme. Sekian, Bu. Terima kasih. Selanjutnya Muhammad Fadli. Baik, terima kasih, Bu. Baik, dalam Smart ASN yang saya pahami yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan digital skills, yaitu kemampuan dalam mengetahui atau memahami menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Artinya dari zaman ke zaman teknologi semakin berkembang. Jika kita tidak bisa merubah mindset kita dan mempelajari digital, maka ASN tersebut akan mengalami kemunduran skill. Untuk manajemen ASN itu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, bebas politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN itu juga terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Sekian Bu, pemahaman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Rudi Irawan. Iya, terima kasih Bu. Menurut saya Smart ASN itu yaitu kemampuan dari seorang ASN untuk menguasai teknologi yang profesional dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia digital. Yang kedua, manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk atau yang profesional, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, bebas dari politik praktis, dan juga menjunjung tinggi Panca Prasetya, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Vidyawati. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya Smart ASN itu seperti yang sudah teman-teman sampaikan tadi, setiap ASN itu harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Sedangkan manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesionalisme, mampu memiliki dasar etika profesi. Profesionalisme atau profesional ini? Profesionalisme, Bu. Kenapa profesionalisme? Apa itu profesionalisme? Dia harus profesional untuk melakukan Profesional atau profesionalisme? Saya tanya. profesional, Bu. Nah, iya, makanya membentuk ASN yang profesional, ya, bukan profesionalisme. Ya, memiliki dasar etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maksud saya pikir itu yang menurut saya Smart ASN dan manajemen ASN. Kau kan baca itu, yang profesional tadi membaca ya? Kau baca itu kan? Hah? Tidak? Ya, Bu. Yang tadi itu kau baca atau kau keluar dari pikiranmu? Saya tanya. Kalau saya tanya, makanya profesional atau profesionalisme, saya tanya itu apakah di modul memang profesionalisme atau profesional? Profesional, Bu. Ya, bukan profesionalisme ya. Iya, Bu. Oke, sama seperti nilai ASN ya, nilai dasar ASN itu berorientasi pelayanan, bukan berorientasi akuntabel, bukan akuntabilitas, kan gitu ya. Kemarin saya dengar itu ada harmonisasi, dari mana harmonisasi? Padahal harmonis. Ya, Jadi Bu. jangan ditambah-tambah, gitu ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, gitu kan ya, harmonis, bukan harmonisasi, harmonis. Kemudian loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi jangan ditambah-tambah. Sama di sini juga, karena beda nanti artinya. Profesional dengan profesionalisme. Makanya saya tanya, profesional atau profesionalisme? Karena beda artinya nanti. Ya, betul enggak? Ini profesional dengan profesionalisme beda enggak ini? Karena kamu ngomongnya ngawur sih, gitu. Maksudnya profesionalisme. Ketika profesional, profesionalisme. Kemudian akuntabel, akuntabilitas. Nilainya adalah akuntabel, nanti salah ya, akuntabel. Meskipun banyak dipakai akuntabilitas, tapi nilai dasarnya adalah akuntabel. Betul atau saya yang salah nih? Karena yang saya dapat waktu saya diklat juga nih untuk berakhlak ini saya diklat juga gitu. Yang saya dapat nilai itu berakhlak itu berorientasi pelayanan, bukan berorientasi. Kemudian akuntabel, bukan akuntabilitas. Akuntabilitasnya dulu waktu tahun 2019 akuntabilitas itu masih ya. Tapi untuk 2022 ini akuntabel. Gitu. Jadi kemudian ASN yang profesional gitu. Yang setahu saya gitu ya. Apakah beda nih modulnya gitu. Kan yang saya pelajari itu. Saya muntah-muntah nih, saya demam 3 hari baca modul Smart ASN dan manajemen ASN ini. Betul, ini serius itu dengan 7 modul itu. Karena saya belajar juga seperti Bapak Ibu ini. Kami nilai standar kelulusan 80 ya, kalau tidak sampai 80 nggak lulus kita nggak bisa mengajar di depan Bapak Ibu gitu. Jadi saya 1 minggu pasti 3 hari saja kami MOC-nya gitu. Jadi demam saya 3 hari karena saya pasti forsir baca gitu. Karena saya kok tidak baca semuanya, saya tidak tahu apa-apa gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin baca rangkuman atau judulnya saja langsung pegang bukunya ya di ini terus
dengan telepati itu Bapak Ibu sudah masuk semua gitu kan, mungkin karena masih muda gitu. Kalau tidak saya buka baca satu-satu Pak, dan tidak saya ulang-ulang, saya tidak ngerti gitu. Mungkin karena sudah tua gitu ya. Kalau Bapak Ibu saya lihat kayak simsalabim begitu ya. Jadi kayak ini modul gitu. Kemudian Bapak Ibu cuma pegang di atasnya gitu ya. Kayaknya sudah langsung paham semua ini, apa ngerti semua. Saya mesti saya baca ulang-ulang gitu. Kok cuma satu kali baca, saya cuma sedikit yang saya ingat. Saya harusnya sampai 3 kali baca itu satu buku ya, supaya saya paham sekali gitu ya, saya ngerti lagi. Jadi gitu. Jadi saya saya tukang membaca gitu ya. Kalau zaman dulu itu kalau cuma novel itu satu hari itu Sidney Sheldon itu ya, gitu, satu buku itu cuma setengah hari itu selesai. Siapa yang pernah dengar pengarang buku Sidney Sheldon? Bukan zamannya ya, nggak ada yang tahu pasti. Satu karena tidak tukang membaca, dua tidak tahu Pak. Bapak saya Bu. Siapa? Bapak saya hobi novel itu Sidney Sheldon. Iya, kasihan bapaknya sudah hobi membaca. Tebal gini. Iya, tebal-tebal bukunya, gitu. Novelnya itu tebal-tebal begini. Saya satu hari, setengah hari lah selesai gitu ya. Jadi saya suka sekali membaca. Makanya saya baca tugas-tugas itu, ini ngarang semua anak-anak ini. Dikira saya tidak baca, itu kan nggak mungkin dibaca tugas begitu banyaknya tugas berapa angkatan. Saya baca juga, jadi gemes sekali. Aduh, kalian ini. Saya tidak membaca saja, saya baca gitu. Karena saya memang tukang membaca. Jadi gitu ya. Jadi ada ada hal-hal yang tidak boleh ngawur gitu, seperti profesionalisme, harmonisasi harmonis gitu, akuntabilitas akuntabel. Karena memang sudah itu gitu akronimnya itu. Kalau dulu aneka ya, tahun 2019 itu masih aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu juga tidak boleh akuntabilitas jadi akuntabel gitu. Sebenarnya pengen sekali saya bilang akuntabel. Giliran akuntabel pengen sekali akuntabilitas. Profesional, ASN yang profesional, setahu saya begitu gitu ya, di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 manajemen ASN. Jadi namanya manajemen pasti POAK-nya itu ada ya, planning, organizing, controlling gitu ya, dan actuating-nya itu pasti ada. Jadi di situ semua tidak muncul nih di sini. Jadi hebatnya dari Undang-Undang nomor 5 itu sistem mereka. Bagaimana pengangkatan promosi itu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Itu ya, kalau itu diterapkan secara bagus, maka akan bagus juga negara ini atau daerah ini. Jadi kalau sistem merit ini dilakukan dengan benar gitu ya, jadi itu maka orang-orang profesional yang sesuai dengan kualifikasinya akan berada di tempat yang tepat. Dan untuk menyikapi itu ada beberapa daerah yang menerapkan sudah ya manajemen talenta. Bagaimana di samping pendidikan kita semakin pendidikan, kemudian pengalaman, pelatihan-pelatihan yang diikuti, di situ juga ada namanya passion, ya passionnya kemana, ya passionnya apa, gitu. Sudah ada pemetaan nih manajemen talenta. Jadi yang diinginkan OPD atau dinas itu apa, jadi kemudian yang diinginkan ASN itu apa, itu di match gitu ya, jadi digabung. Kemudian sehingga Bapak Ibu kualifikasinya apa yang dibutuhkan oleh instansi itu apa, nanti ada pelatihan-pelatihan untuk menambah kompetensi yang diinginkan oleh instansi ya, manajemen talenta. Dan kalau posisi ada 9 kotak di situ. Kalau Bapak Ibu ada di posisi 1 ya siap-siap saja untuk mungkin dipecat gitu ya. Maka usahakanlah supaya kompetensi kualifikasi itu sesuai yang diinginkan oleh instansi gitu. Jadi yang kurang-kurang. Contoh kayak yang tadi ya, Smart ASN ada 8. Bapak Ibu yang belum punya yang mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mana yang belum punya? Silakan itu diasah ya, dicari, ditambahkan pengetahuan yang belum punya itu. Tuntutannya tadi apa semua tadi itu ya. Jadi seperti ada nasionalisme. Kayaknya kok nasionalisme
kita pupuk saja ya, bagaimana kita cinta tanah air, bagaimana kita selalu ikuti aturan-aturan yang berlaku di negara ini gitu. Kemudian bagaimana kita sudah dalam bekerja itu betul-betul dalam rangka mendukung tercapainya tujuan negara. Ini diasah. Kemudian integritas, bagaimana integritas kalian? Apakah sudah saya berintegritas? Bapak Ibu yang paham nih, sudah integritas atau belum? Gitu ya. Nanti diukur ketika ada konflik kepentingan, kan gitu ya, integritas. Diukurnya nanti dengan adanya konflik kepentingan. Yang banyak terjadi adalah konflik kepentingan. Ada yang di bagian pengadaan di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kemudian pengadaan obat paling ya. Ada pengadaan obat? Pak Dokter. Pak Dokter memberikan obat, Pak ya. Meresepkan. Oke, kemudian wawasan global. Bagaimana wawasan kalian? Apakah kedaerahannya terlalu diagung-agungkan bahwa saya dari suku yang bla 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 atau tidak? Jadi sekarang wawasan kita adalah global. Bagaimana kita melihat dunia ini secara keseluruhan, bagaimana kita melihat Indonesia menjadi bagian dari dunia. Kemudian hospitality. Semua sudah ada ke hospitality, keramahan. Sedangkan Widyawati marah terus sama saya. Marah terus. Ya Widya. Tidak ya, saya kira marah sama saya. Tidak, oke. Jadi kemudian networking, jaringan. Bagaimana? Apakah kalian sudah membangun jejaring? Ya, jejaring untuk bagaimana supaya pelayanan kita menjadi lebih baik. Jejaring, bagaimana supaya kompetensi kita, pemahaman kita, pengetahuan kita bertambah. Itu jejaring itu kan banyak manfaatnya, ya kan? Bagaimana ketika ada masalah-masalah kita bisa menyelesaikan dengan jejaring misalnya. Kemudian bagaimana penguasaan teknologi informasi gitu. Oh, seperti saya nih, atau nih saya punya penguasaan teknologi informasi nih gitu ya. Saya sudah tua nih, wah, sudah pensiun saja lah gitu. Makanya saya mau pensiun nih bukan karena tidak mampu teknologi ya, karena sudah tua karena saya ya, semua waktunya. Kemudian bahasa asing apa yang kuasai? Pasti kalau di sini bahasa Inggris sepintar semua gitu ya. Kamu kan CAT, jadi bahasa Inggrisnya pasti jago semuanya. Kemudian entrepreneurship. Apakah kalian sudah ini ya, kewirausahaan? Kenapa kita perlu jiwa kewirausahaan? Kenapa kita perlu entrepreneurship, kewirausahaan? Namanya ya, zamannya. Oke. Jadi itu kemudian di dalam manajemen ASN juga, gitu ya, itu kita harus ingat minimal itu adalah kedudukan, peran, gitu ya, fungsi, kemudian tugas, kewajiban, gitu. Itu yang perlu dipahami. Apa kedudukan kita? Apa kedudukan ASN? Apa kedudukan ASN? Supaya Bapak Ibu paham nih, ketika ada isu disuruh mengkaitkan dengan agenda 3, kedudukan dan peran ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance. Bapak Ibu, apa kira-kira kedudukan, peran, tugas, fungsi? Apa kedudukan seorang ASN? Apa kedudukannya? Nah, muncul tadi ya, kedudukan, peran, padahal materinya adalah kedudukan dan peran. Kalau peran seorang ASN apa? Sebagai pelayan masyarakat, Bu. Fungsi. Fungsi. Kedudukan sebagai unsur aparatur negara. Ya, bukan. Jadi peran seorang ASN adalah sebagai pengawas, pelaksana. Jadi perencana dulu ya, perencana, pelaksana, dan pengawas. Kalau urutannya gitu ya. Jadi direncanakan dulu, kemudian dilaksanakan, diawasi. Itu perannya. Kemudian fungsinya, yang ingat cuma fungsi saja, pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Jadi itu banyak sekali manajemen ASN, dan kalian bisa ringkas cuma dengan satu paragraf yang tidak sampai 3 baris. Jadi saya bilang, luar biasa. Ya, jadi saya mau pemahaman anak-anak muda sekarang ini, itu yang saya acungi jempol. Kalau ada 10 jempol saya taruh sini, saya taruh semua. Jadi saya bilang, bisanya meringkas satu modul yang besar itu dengan dengan satu paragraf. Tidak sampai satu paragraf, 3 baris gitu ya. Jadi itu saya bilang,
Kemudian smart ASN juga saya bilang nggak muncul di sini. Intinya dari sini adalah bagaimana seorang ASN itu smart ya, bagaimana dia dengan digital itu ya, bagaimana skill, kemudian bagaimana safety-nya, bagaimana culture, bagaimana etik ya dalam berdigital. Itu yang penting gitu. Bagaimana kita harus tahu dalam penggunaan teknologi itu ya, terutama sosial media, karena jejak digital itu akan tertata terus sepanjang masa gitu. Jadi bagaimana kita skill dulu, jadi kemampuannya. Oke, kalau kemampuan pasti jago semua nih gitu ya. Saya yang gagap-gagap nih, kalau saya ini kan generasi kolonial gitu ya, orang bilang kolonial, kalian adalah milenial. Jadi kalau saya gagap teknologi, gitu ya, memang penyakitnya ini gagap teknologi, ya, gaptek. Kemudian itu skill ya, kemampuan bermedia, berdigital, berselancar dunia maya, itu jago kalian semua. Tapi kemudian ada etikanya, kemudian ada bagaimana budayanya, bagaimana safety-nya, gitu ya. Itu yang saya bilang tadi, bagaimana kalian tadi ya, skill, safety, kemudian etik dan culture. Tentu saja semua itu harus dipandu ya, panduannya adalah ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Apa ideologi? Ideologi bangsa? Apa? Apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi bangsa? Coba. Apa maksudnya Pancasila sebagai ideologi bangsa? Flashback dulu sedikit. Iya. Yang dimaksud dengan ideologi itu merupakan visi dan tujuan, Bu. Terus? Visi atau arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara. Untuk Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi yaitu merupakan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi itu apa? Pancasila sebagai dasar negara itu apa? Kalau Pancasila sebagai ideologi memiliki fungsi untuk sebagai buah dari pemikiran bangsa sebagai pemersatu, Bu. Kalau Pancasila sebagai dasar negara? Kalau Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang dimana memiliki hakikat, yaitu ada 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu yang menjadi pedoman fundamental untuk berbangsa dan bernegara. Ya, oke. Baik, terima kasih ya, Ilham. Jadi Pancasila sebagai dasar negara adalah dalam pengelolaan negara ini, ya, dari bagaimana negara dikelola itu adalah dengan berlandaskan pada Pancasila. Ya, jadi bagaimana negara ini dikelola adalah tentu saja berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini ya, jadi itu bagaimana negara dikelola. Sehingga kemudian nilai-nilai Pancasila yang 5 itu terbreakdown di dalam dasar negara yang menjadi pedoman dalam bagaimana negara ini dikelola, gitu ya. Jadi negara ini dikelola berdasarkan atau dengan mengedepankan atau berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kalau Pancasila sebagai ideologi, itu bagaimana kita bersikap perilaku sebagai warga bangsa Indonesia itu berlandaskan pada Pancasila. Jadi itu ideologi berarti mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita hidup di dunia Indonesia ini ya, di bangsa Indonesia sebagai warga bangsa Indonesia. Jadi sikap perilaku kita, etika kita adalah Pancasila. Begitu juga kita dalam bermedia, ya bermedia. Jadi dalam digital, dunia digital kita juga harus berlandaskan pada Pancasila.
bagaimana kita bersikap di dalam dunia maya itu, gitu ya, bagaimana kita ada rasa kemanusiaan. Jadi jangan membuli orang, jangan memaki-maki orang di media sosial, jangan mengeluh ataupun berbahagia di atas penderitaan orang. Maksudnya, waduh, di posting terus nih, makan di mana, posting gitu ya. Makan bakso itu enaknya panas-panas gitu kan. Setahu saya ya, makan bakso itu enaknya kalau panas-panas, panas, pedis, kemudian pakai lemon gitu kan, enak sekali ya panas-panas. Tapi saya pernah makan bakso, saya ini kalau makan tidak cepat juga ya, lama. Jadi saya sudah selesai, ini ibu-ibu masih cekrek. Apa ini, kapan dimakannya gitu ya? Cuma foto-foto semua yang tidak penting-penting gitu diposting gitu. Kemudian waduh, pasangan suami istri, wah foto mesra-mesra. Padahal berkelahi terus di rumah. Tapi kalau di medsos, mesranya, harmonisnya kayak dunia milik kita berdua, yang lain kontrak gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana kita bermedia, gitu ya. Jadi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu menjadi ideologi kita, bagaimana kita bersikap perilaku. Itu kalau tidak salah di Smart ASN, tebalnya bukunya begini ya, kalian cuma meringkas dengan satu kata selesai gitu ya, Smart ASN. Saya pusing Pak, saya mual baca buku itu Pak karena tebalnya gitu ya. Jadi saya bilang, luar biasa. Itu masih saya tambah lagi, apa sih ketika ada istilah-istilah yang saya tidak paham, saya cari lagi. Saya kalau belajar gitu Pak, ngotot gitu ya, karena apa sih ini kalau saya tidak paham, saya cari lagi. Apa ini artinya gitu kan? Jadi itu. Bagaimana supaya kita paham? Kayaknya Bapak Ibu masih perlu banyak membaca nih. Semacam manajemen ASN ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Bapak Ibu harus baca baik-baik. Di situ bagaimana gitu ya. Jadi ketika misalnya kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu kita bisa, saya boleh melayangkan protes kemana nih gitu. Jangan, jadi seperti begini, ada seseorang yang tiba-tiba dinonjolkan, misalnya ya dari pejabat, misalnya dari kepala bidang atau kepala dinas ya, kemudian tiba-tiba dinonjol tanpa jabatan, jadi staf biasa lagi. Itu boleh mempertanyakan, kenapa, kesalahan saya apa? Kan harus ada kesalahan nih kalau dinonjolkan. Betul? Harus jelas kesalahannya? Iya. Iya, Bu. Iya, supaya jelas nih bagaimana promosi, bagaimana dan sebagainya. Itu ada undang-undang, itu berarti kita boleh melayangkan pertanyaan ya, kan gugatan, masih pertanyaan, kenapa? Apa kesalahan saya? Kan bertanya nih, apa kesalahan saya sehingga saya dinonjolkan? Kan bisa. Ada kasus yang begitu akhirnya dikembalikan karena memang dia tidak ada kesalahan. Karena like and dislike tidak boleh di negara ini dikelola dengan like and dislike, semua ada aturan. Itu ya, makanya smart governance sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi tidak pernah kita tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Itu ya. Jadi di lapangan seperti itu, Bu. Iya, makanya. Tapi kita bisa, Pak. Maksud saya banyak yang tiba-tiba dinonjolkan. Tapi ada juga yang dinonjol karena memihak satu pasangan misalnya, karena ini, gitu ya kan? Tapi kalau dia tiba-tiba nonjol dan tidak tahu, dia bisa mempertanyakan. Ada kasusnya dan dikembalikan. Jadi mempertanyakan ya sampai ke menteri gitu, sampai ke atas, sampai terus gitu. Kenapa kita harus takut kalau memang kita tidak ada salah? Makanya kalau bekerja ya, ini pesan saya, maka berkinerjalah kamu ya. Kamu boleh kita semua boleh misalnya kecewa dengan pimpinan atau apalah gitu ya. Selama kita tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka bekerjalah kamu sebagaimana mestinya, sebagaimana dituntut oleh undang-undang. Gitu. Jadi bekerjalah tetap bagus, meskipun kecewa dengan pimpinan misalnya. Misalnya Pak Dokter nih di puskesmas, kemudian kecewa dengan kapusnya, ya. Tapi tetap berkinerja seperti biasa. Hadir tepat waktu, bekerja melayani pasien seperti biasa, yang harusnya 5S ya tetap 5S, gitu ya. Tetap bekerja seperti biasa. Dan itu tidak kendor, bagaimana Bapak Ibu melakukan pekerjaan, maka tidak ada celah untuk pimpinan. Kalau sampai Anda dipindahkan, maka bukan dipindahkan, dinonjol gitu ya. Kalau pindah itu hal yang biasa. Selama jabatan masih mengikuti, berarti itu biasa gitu ya. Meskipun, aduh kenapa saya dibuang di rumput-rumput orang pilih. Yang tadinya tempat basah ke tempat kering gitu.
tadinya di dinas pengairan gitu ya, yang basah gitu ya, di pemadam misalnya kan basah ya, semprot air itu kan tempat yang basah gitu. Itu kemudian di tempat yang kering, di mana itu tempat kering? Di mana ya? Saya tidak tahu dinas apa yang kering ini, saya bilang. Ya yang tempatnya kering-kering itulah. Tidak mungkin di dinas pertanian karena Pak PJ di sana. Jadi kira-kira begitu. Atau taruh di kelurahan, gitu, kelurahan yang kering, di situ tandus. Nah itu selama jabatannya masih ada, maka itu tidak bisa mengajukan kenapa saya dipindah. Tapi kalau dari misalnya eselonnya dari 3A kemudian ke 3B, 4A ke 4B itu juga dipertanyakan. Boleh gitu, alasannya apa saya dipindah. Iya kan? Nah, itu pernah terjadi Pak. Jadi zaman dulu ya Bapak Ibu belum lahir, orang tuanya juga belum lahir gitu ya. Presiden Soekarno memerintahkan kepada Ali Sadikin. Ali Sadikin itu menteri, kemudian diperintahkan untuk menjadi gubernur DKI. Itu turun Pak. Ya kan, dari menteri kemudian ke gubernur. Turun enggak? Turun enggak levelnya? Iya Bu, turun. Turun ya, levelnya turun. Jadi Pak Ali Sadikin mempertanyakan, kenapa saya diturunkan? Kenapa saya dijadikan gubernur? Nah, saya sudah menteri. Jawabannya Pak Soekarno adalah DKI membutuhkan orang yang kepala batu seperti dirimu itu, Pak. Jadi memang dibutuhkan oleh negara. Itu adalah alasannya kan? Ada alasannya itu. Itu kira-kira. Jadi harus ada alasan, ada reason. Kenapa saya dipindahkan ke sana? Dan kalau Bapak Ibu tidak berani mempertanyakan itu, takut dipecat, takut di apa gitu, nah itu kembali kepada masing-masing. Dan tapi jangan ngedumel di belakang. Terima saja dengan ikhlas. Jalani itu dengan ikhlas. Insya Allah di balik itu semua, seperti pertemuan saya di pertama bahwa semua kejadian di dunia ini atas izin Allah. Semoga itu semua yang berlaku adalah izin Allah, sehingga mari kita kerjakan itu dengan penuh keikhlasan. Jadi tidak usah ngedumel, bikin tua, belum waktunya gitu. Jadi di sini manajemen ASN itu sebenarnya Bapak Ibu terlindungi ya dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini. Tapi itu tadi, ada enggak keberanian kalian untuk menggunakan itu? Itu ya Pak Fadli ya. Jadi banyak nih kasusnya ya kan. Banyak kasus nih, misalnya assessment untuk duduk di eselon 2 gitu kan, di kepala dinas itu. Banyak assessment. Ya, ada assessment gitu ya misalnya. Gitu kan. Ya. Oke, kan ada peringkatnya nih, 3 orang calon. Ya, bagaimana Pak? Saya punya pengalaman masalah assessment pengangkatan eselon 2. Kebetulan saya di rumah sakit sebelum di puskesmas. Jadi masalah kesehatan ada beberapa calon pejabat kepala dinas itu yang kita rekomendasikan dengan penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa menduduki posisi eselon 2. Tapi kenyataannya dilantik. Itu mungkin. Ya. Itu itu kan luar biasanya ini ya kebijakan. Jadi harusnya kan ada namanya, kalau ini menurut undang-undang ya, ada kualitas dan bagaimana kinerja. Bagaimana dia berkinerja bagus, maksimal, kalau kesehatannya juga tidak menunjang. Dari kualifikasi itu tentu saja bukan hanya kualifikasi pendidikan saja ya. Kualifikasi tentu secara fisikal gitu, bahwa dia harus sehat, harus ini gitu ya. Tapi ya kemudian dan yang ini aneh itu, tidak tahu di dunia mana. Yang jelas tidak ada di Google ini ya. Bahwa di assessment gitu, secara kualifikasi tidak memenuhi gitu kan. Tapi kemudian lulus 1, 2, 3 gitu kan. Yang sedih itu adalah belum tentu yang ranking 1 itu yang dilantik. Sedih ya kan, sedih sekali gitu, kita sudah berjuang, kita itu juara 1, ranking 1. Tidak dipakai Pak, yang dilantik yang ranking 3. Ngeselin gitu ya, memang itu terbanting-banting. Dan itu kalau di daerah yang sudah menggunakan betul itu manajemen talent itu ya, jadi assessment itu komitmen pimpinan ya,
bahwa mereka sudah bekerja ini ya, mereka sudah bekerja maksudnya assessment, kemudian apa namanya, misalnya kayak Bapak catat gitu ya, menentukan orang-orang yang boleh nih ikut assessment dari kualifikasi, kompetensi, kinerja dan sebagainya, etika dan integritasnya sudah dipetakan, kemudian mereka ikut gitu kan ya. Setelah itu ada ranking 1, 2, 3 nih dikeluarkan. Dan itu sudah pasti ranking 1 yang dilantik Pak, itu Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Jadi itu yang saya tahu baru Jawa Barat. Maksud saya yang saya pernah pergi ya, yang saya pernah dengar, saya waktu studi banding itu, studi lapangan itu di Jawa Barat. Jadi dia pasti, kalau ranking 1 pasti dia yang dilantik. Itu kira-kira. Jadi, dan manajemen talentanya mereka luar biasa gitu. Jadi sudah ada pemetaan gitu. Jadi saya nanti kira-kira saya tambah dulu ini, nanti saya akan duduk di sana. Sudah tahu Pak dia mau kemana. Jadi petanya sudah kelihatan, semua orang bisa lihat, transparan. Ya, jadi ini manajemen ASN kalau dilaksanakan dengan benar itu tidak ada orang yang akan kecewa. Jadi kalau ada orang iri itu biasa, gitu ya. Orang iri biasa, tapi kecewa mudah-mudahan tidak, gitu. Karena memang sudah berdasarkan itu kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta etika dan integritas, kan gitu ya. Jadi kalau ini manajemen ASN coba dipelajari. Cuma kemudian nanti kita lihat nih, jadi seperti Pak Fadil bilang, iya Bu di undang-undang begitu, tapi kenyataannya ini kan ini namanya kasus gitu ya, bukan yang apa namanya ASN nendang motor, bukan itu ya, tapi ini kasus gitu bahwa bagaimana itu apa namanya manajemen itu mengatakan begini, tapi kenyataannya itu kan gitu, itu namanya kasus ya, itu kasus. Kalau kasus-kasus dalam ini adalah begitu, bukan yang kriminal, bukan yang kriminal. Itu. Jadi manajemen. Jadi ketika ini berarti Bapak Ibu sudah paham nih manajemen ASN, dia mengatur yang begini, tapi kenyataan di lapangan adalah seperti itu. Itu kasus-kasus. Berarti masih banyak nih kasus-kasus manajemen ASN. Bagaimana penempatan pegawai tidak sesuai misalnya, ya kan? Contoh ini di kalian di CAT ini ya, CAT. Bapak Ibu masuk sebagai seorang ASN itu pasti sudah langsung sesuai dengan jabatan yang dituju. Betul atau betul? Iya. Betul. Ada ya, jadi lowongan jabatan apa dan kamu nanti dilamar di situ. Oke, kemudian diangkat jadi CPNS. Apakah benar penempatannya itu sesuai dengan jabatan itu? Masih belum. Ya, itu maksud saya. Berarti masih belum kan? Harusnya kan tidak bisa begitu. Karena nanti saya tidak tahu apa-apa nih. Seorang kalau zaman dulu ya, zaman tahun 2015 tahu saya di Buol gitu ya, di Buol ini kasusnya. Jadi dia seorang pertanian atau peternakan saya lupa, tapi dia ditempatkannya di aset. Tidak tahu apa-apa gitu. Jadi apa ini saya katakan, sedangkan Bapak Ibu dapat SK dengan jabatan berarti punya urian tugas. Sama dong nanti waktu membuat SKP. Ya. Beda urian tugas di SK saya dengan job description yang ada di meja saya, karena saya misalnya seorang sarjana peternakan tapi di bagian aset gitu. Saya ngurusi aset padahal saya harusnya melakukan penyuluhan gitu. Jabatannya adalah yang dia apa namanya? Yang dia lamar dulu penyuluh. Tapi karena di situ di OPD itu membutuhkan karena kekurangan tenaga yang mengelola aset, akhirnya taruh di aset. Nggak ngerti apa-apa. Kinerjanya kira-kira menjadi 8 atau menjadi 5 ini Pak? Nilainya. Yang jelas Jadi menurun, 5. Bu. Jelas dia nggak tahu gitu kan, dia nggak tahu, dia nggak paham, mungkin udah bukan passionnya gitu kan. Pusing saya ini ngurus-ngurus makna kode-kode apa semua gitu ya kan. Jadi kinerjanya nggak bisa maksimal. Kecuali mungkin nanti sudah 10 tahun. Ya, dengan Pak Fadli. Kadang double job, double tanggung jawab biasanya. Pak Fadli suaranya putus-putus ya. Saya tidak dengar baik. Pada kenyataan di lapangan. Ya. Saya bilang Bu, kadang kenyataan di lapangan itu justru kadang tanggung jawabnya lebih dari satu, tidak sesuai dengan tanggung jawab utama. Jadi bagaimana tentang SKP-nya itu bagaimana dok? Tetap
tanggung jawab utama yang dibuat atau sebagaimana? Ya, kalau untuk mendapat, karena nanti tidak dapat pengakuan kan, bagaimana ceritanya ya? Tugasnya sebagai apa gitu ya. Jadi yang utama ini malah tidak dikerjakan, tapi yang dikerjakan tugas lain-lain gitu Pak ya. Tugas tambahan gitu kan. Padahal tugas tambahan kan nilainya beda dengan tugas utama. Nanti tugas utamanya dari mana? Kan tetap tugas utama tertulis di SKP nih, tugas utama ya kan. Tapi yang banyak dikerjakan tugas tambahan. Terus kapan dia mengerjakan tugas utama? Jadi yang bisa adalah bagaimana dibicarakan. Tentu saja dengan nilai etika ya, dengan nilai etika harmonisnya ada, kemudian bagaimana kita etikanya kita konsultasikan, kita bicarakan dengan bagian kepegawaian bahwa ini job deskripsi saya adalah ini. Kalau kemudian saya diberikan banyak tugas yang ini, bagaimana saya mengerjakan yang yang utama ya. Bagaimana ceritanya? Kemudian bagaimana saya, ya jadi ini adalah tentang karir Bapak Ibu, peningkatan karir. Itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Jadi perlu dipertanyakan supaya nanti mendapat kejelasan. Itu ya. Jadi mungkin dari BKD-nya sudah tepat nih menempatkan orang-orangnya di mana, itu kan memang sesuai ini. Tapi nanti di OPD-nya yang kemudian menempatkan pegawai itu sembarang. Dipikir kayak tahun 200 tahun yang lalu ya, kayak zaman saya masih pegawai baru. Zaman saya pakai baru itu terserah pimpinan mau taruh di mana, mau di kamar mandi kita, mau taruh di halaman sana kita, terserah mereka. Karena kita tidak ada job deskripsi, kita tidak ada. Waktu kita waktu itu hanya pelaksana, kalau tidak salah, kalau golongan 2, kalau golongan 3 pembantu pimpinan. Jadi namanya pembantu pimpinan ya terserah sebenarnya apa, disuruh apa. Itu ya, karena tidak ada job deskripsi yang jelas gitu. Kalau sekarang kan sudah jelas, Bapak Ibu punya, ya kan? Dalam ini ada uraian jabatannya nih. Sebagai analis apa itu ada tugasnya apa saja. Sebagai dokter umum itu tugasnya apa saja. Kan gitu ya. Kemudian di penyuluh pertanian itu tugasnya apa saja. Kan ada gitu ya. Cuma nanti kalau mungkin di tempatnya nanti wilayah binaannya saja yang penempatannya gitu kalau tidak salah ya. Tapi tugasnya adalah tetap sesuai dengan yang ada di SK itu gitu. Tapi nanti karena kamu jago IT nih, kamu pintar komputer nih gitu ya. Kita membutuhkan ini untuk di keuangan, taruh di keuangan. Ada di daerah lain begitu, Pak. Di Bulan enggak ada kayaknya. Kayaknya ada yang begitu ya. Tapi kalau di daerah lain ada begitu. Jadi penempatannya tidak sesuai. Berarti ini kasus. Nah, ini lagi kasus ya kan. Ini kasus manajemen ASN. Kan begitu ya. Ini kasus, jangan lagi nanti kok disuruh cari kasusnya yang ASN bunuh diri gitu ya karena tidak tahu komputer gitu. Jangan itu ya. Bukan itu bukan kasus itu ya. Atau kemudian ASN judi online gitu. Karena dia jago ini kok judi online. Bukan kasus, itu kriminal gitu ya, lain ya. Kasus adalah yang berkaitan dengan bagaimana manajemen ASN, koaknya kah, atau bagaimana sistem meritnya kah, atau dan lain-lain. Ya, itu yang dibahas. Kemudian kamu pengennya bagaimana sih gitu ya, perspektif, persepsi, kemudian aspirasinya kamu pengen apa, kemudian muncul gagasan itu. Jadi dari manajemen ASN yang belum terlaksana dengan baik itu banyak kasus gitu. Itu ya, kok kayaknya ada lah tugas dari kasus itu. Ini sekarang saya kasih bocoran nih, karena kemarin-kemarin kamu udah tanya kasus yang bagaimana ini, yang ditanyakan mau video atau tulisan gitu ya. Saya bilang ya video, untuk yang video gitu, videonya itu adalah kasusnya dari video gitu. Ini juga kasusnya begitu. Bisa kita melihat berbagai kasus itu kan dari video-video gitu ya, dari YouTube gitu. Kemudian ada juga yang dari koran, misalnya Kompas. Dari Kompas misalnya, kan ada Kompas yang online, ada juga yang konvensional ya, yang koran itu, cetak itu, dan mungkin ada Nuansa Pos atau Radar Sultan gitu. Itu maksudnya baik elektronik maupun yang konvensional maupun video. Itu kasusnya. Jadi begitu. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kedudukan dan peran ASN. Jadi bagaimana kedudukannya sebagai pelayan publik, sebagai unsur aparatur negara, itu tugas-tugasnya apa saja. Semuanya pasti keterkaitan dengan pelayan publik, melaksanakan kebijakan publik, perekat pemersatu bangsa.
Karena memang itu kan ASN itu kan pelayan publik intinya, ya kan? Bagaimana kita melayani publik, melayani masyarakat dengan baik dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan negara. Apapun tugas jabatan kita adalah pelayan publik. Cuma beda-beda publiknya saja. Publiknya Pak Fadli tentu saja para warga masyarakat, pasien ya, atau orang-orang sakit maupun sehat. Kan tidak hanya orang sakit saja yang Pak Fadli, ya orang sehat juga. Orang sehat tapi belum berpola hidup sehat misalnya. Kan gitu ya. Oke, jadi kira-kira itu bagaimana ASN itu di-manage supaya menjadi ASN yang profesional. Jadi karena ASN adalah jabatan bagi PNS dan P3K. Lupa ya bahwa, apa yang bilang tadi bahwa ASN itu terdiri dari P3K dan PNS? Apa yang bilang tadi? Ada yang bilang tadi ya? Saya Pak Ilham. Ya. Fadli. Oke, jadi begitu kira-kira. Kemudian bagaimana kita cerdas bermedia, itu tadi saya sampaikan ya. Kenapa? Karena kita jejak digital kita itu akan terbaca selamanya. Kalau Bapak Ibu mengikuti misalnya kasusnya siapa saja lah gitu ya, yang rajin sekali di media sosial itu nanti kemudian dia akan dicari juga jejaknya. Siapa sih dia ini gitu kan, nanti begitu ya. Sering nggak nonton yang orang berkelahi di medsos kemudian saling ungkap zaman-zaman dulunya gitu. Ada enggak yang ngikuti gitu ya? Bapak Ibu pasti lebih rajin ya daripada saya yang itu kan gitu. Jadi nanti karena jejak di kita. Dan kita sebagai seorang ASN jangan sampai punya masalah dengan adanya media digital ini, nanti kamu ditelusuri melalui itu rekam jejak digital itu akan terus terbaca. Sebagai contoh ini ya, ada seseorang yang pinter sekali gitu ya. Jadi dia kuliah di luar negeri. Kemudian dia kayak semacam meretas gitu. Dia mencari kelemahan dari sistem transportasi di Perancis kalau tidak salah gitu ya. Sistem transportasinya, sehingga dia tahu kelemahan gitu ya, kelemahan dari sistem transportasi tersebut. Sehingga yang bersangkutan mengakali dan kemudian dia tidak pernah bayar naik kereta selama dia kuliah di sana. Oke, sampai kemudian akhirnya dia lulus dengan nilai yang terbaik, tapi dia tidak melamar ke semua perusahaan tidak diterima. Semua padahal tadinya menawarkan, tapi begitu wawancara ini sudah selesai, tidak diterima lagi. Kemudian dia mempertanyakan kalau kita ini Kementerian Tenaga Kerja, dia mempertanyakan kepada Kementerian Tenaga Kerja setempat, jadi negara tersebut. Kenapa dia dengan kualifikasi yang demikian hebat, gitu ya, dia istilahnya lulusan terbaik dengan angka-angka terbaik, orangnya cerdas luar biasa, kenapa tidak diterima di perusahaan mana saja? Kenapa tidak diterima? Akhirnya dijelaskanlah oleh Kementerian Tenaga Kerja tersebut bahwa mereka mendapatkan rekam jejak bahwa mereka mengetahui bagaimana dia yang begitu tuh. Jadi kekurangan dari itu ya, kekurangan atau bolong-bolongnya dari sistem transportasi itu. Kemudian jawabannya apa? Tapi itu kan tidak membunuh gitu ya. Jadi maksudnya hal yang dia lakukan itu tidak membunuh orang. Ya, tapi kami di sini adalah butuh integritas. Ya, memang masih banyak sistem-sistem yang bolong, tapi kami ingin integritas seseorang dan Anda tidak memiliki. Dan Anda tidak akan diterima dimanapun di perusahaan di Eropa. Di luar biasa. Gitu ya. Jadi jaringan di Eropa sudah sampai sedemikian sehingga dia tidak diterima di negara tersebut untuk bekerja. Saya kira begitu. Jadi rekam jejak. Jadi Bapak Ibu bersmart lah ya dalam bermedia sosial, sehingga ketika Bapak Ibu tidak akan mengalami apapun ketika Bapak Ibu cerdas dalam bermedia sosial. Kita ini sekarang juga safety-nya juga harus ya, punya private simpan ya, pokoknya keselamatan itu dijaga, entah itu data pribadi ataupun data instansi. Disitulah loyalitas, bagaimana menjaga rahasia negara, rahasia jabatan,
kemudian menjaga nama baik pimpinan, dan terutama adalah menjaga nama baik diri sendiri. Ketika kita menjaga nama baik diri sendiri, maka kita akan menjaga nama baik orang lain juga. Ketika kita menjaga nama baik diri sendiri, maka ada orang tua punya nama baik yang kita jaga. Kalau yang sudah menikah, nama baik suami istri. Kemudian nama baik anak, nama baik mertua gitu ya. Jadi banyak sekali nama baik yang kita jaga ini. Maka jagalah nama baik dirimu terutama gitu ya. Kalau kamu menjaga nama baik pimpinan, tidak menjaga nama baik dirimu tidak mungkin. Harusnya adalah ketika kamu menjaga dirimu, maka kamu menjaga nama baik juga pimpinan. Karena kamu ketika menjaga nama baik diri sendiri tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mencoreng muka sendiri. Kan gitu ya? Betul, betul, betul. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan? Saya ingin bertanya, Bu, Ya, masalah silakan. yang tadi Ibu jelaskan. Kita ini kan rata-rata CPNS sudah sesuai dengan formasi yang kita ambil. Misalkan saya auditor, tapi ternyata penempatannya tidak di auditor. Itu kira-kira langkah kita sebagai ASN itu apa, Bu? Apa tetap menerima arahan dari atasan langsung atau bagaimana, Bu? Kalau saya tanyakan, di tugas deskripsi sebagai auditor itu ini. Itu kan yang masuk menjadi SKP gitu ya. Kemudian ketika saya ditempatkan di tempat ini, bagaimana dengan SKP saya? Itu Pak. Jadi Bapak harus bertanya. Kalau Bapak diam-diam saja, mereka nggak paham. Mungkin mereka belum paham juga. Tidak semua orang juga mempelajari ini undang-undang ASN. Belum tentu ya kan? Belum semua, tidak semua juga. Kayaknya sama dengan Bapak Ibu lah, malas membaca ya kan? Jadi nanti ditunjukkan Bapak bahwa kita harus, paling tidak SKP itu dulu. Bahwa saya harus menduduki jabatan sesuai apa yang saya waktu lamar dulu dengan job deskripsi yang sesuai di SK atau di apa itu adalah ini. Kemudian ketika saya ditempatkan, maka ini kegiatan ini tidak bisa saya laksanakan karena yang saya laksanakan adalah pekerjaan yang sekarang ditempatkan di mana, gitu kan? Jadi minta jalan keluar Pak. Jadi Bapak minta advice. Kemudian bagaimana dengan SKP saya kan gitu? Itu harus Bapak harus tanyakan. Nanti jalan keluarnya ya terserah mereka. Mereka mau bagaimana gitu. Kalau tidak mencapai titik temu nanti bisa ke BKD, BKPSDM. Bagaimana itu? Bagaimana? Apakah bisa? Biasanya sih Indonesia pintar rekayasa gitu. Ya sudah, kau bikin ini saja nanti anggap saja bikin ini kan gitu ya biasanya gitu sih. Tapi letak kejujuran lagi kita di sini, wah kita melawan terus nih dengan hati nurani nih. Lama-lama pingsan gitu ya. Jadi bagaimana ini bertentangan terus hati nurani. Jadi itu yang harus ini Pak. Bagaimana? Apakah tidak bisa saya langsung menduduki sebagai auditor? Apakah ada syarat-syarat lain? Mungkin ada syarat-syarat lain. Jadi silakan nanti didiskusikan Pak. Saya tidak tahu juga apakah auditor nanti CPNS itu tidak bisa langsung jadi auditor, harus apa dulu gitu ya. Jadi silakan nanti ditanyakan. Karena nanti kan job deskripsi berbeda nanti susah dalam SKP. SKP kan harus sesuai dengan jabatan. Uraian tugasnya kan sudah harus jelas. Jadi itu yang harus dikerjakan kesehariannya. Itu Pak Farli. Baik, terima kasih, Bu. Oke, masih ada yang lain? Masih ada? Ya, Bu. Izin. Ya, Pak Saleh. Ya. Sama seperti rekan saya tadi, Bapak Muhammad Farli, itu yang kami alami juga di instansi kami. Di mana penempatan jabatan itu tidak sesuai dengan formasi yang kami lamar sebelumnya. Itu memang masih jadi masalah untuk kami. Bapak harusnya adalah, Bapak di Satpol PP ya? Iya, di Satpol PP, Bu. Melamarnya sebagai apa? Melamar sebagai ahli pertama, polisi Pamung Praja. Terus? Ada penempatan di instansi itu di bagian perencanaan program sekretariat.
Padahal kalau di Satpol PP ahli pertama ya Pak ya, Satpol PP ahli pertama. Ya Ya, Bapak Lahar, ya itu kan berarti tugasnya di apa? Penegakan perda. di penegakan perda Bu, harusnya dia Berarti di lapangan. di kerja di lapangan ya, di tigum-tigum begitu. Iya Bu. Ya, oke. Jadi itu tadi sama kasusnya gitu. Jadi bagaimana ini? Kan gitu. Biasanya sih lagi dibutuhkan nih sudah banyak di sana dan sebagainya. Tapi ya itu kita harus kembali ya konsisten bahwa kemudian saya punya tugas bagaimana. Kan deskripsi tugasnya beda nanti ya kan. Sebagai di bagian perencanaan, kemudian dengan sebagai penegak perda kan gitu, sebagai Satpol PP. Itulah, jadi saya bilang seperti saya sampaikan tadi, masih banyak juga pimpinan yang belum paham nih, bahwa kita melamar itu sudah dengan satu tujuan, jabatannya ada di mana. Oh ya, ini mumpung ada orang dari BKPSDM ini kan. Jadi saya bilang, jadi mungkin dari BKPSDM-nya sudah tepat nih, kayak Pak Muhammad Saleh memang penempatannya di Satpol PP gitu ya. Tapi kemudian di Satpol PP-nya penempatannya yang kurang benar, kurang tepat. Jadi nanti kalau memang tidak dapat titik temu, mungkin minta di mediasi ya dengan pihak BKPSDM. Harusnya di BKPSDM sih pasti paham ya tentang undang-undang itu gitu, bahwa penempatan pegawai harus sesuai. Tidak kayak zaman dulu lah, saya kasih ingat lagi. Kalau zaman dulu kalau golongan 3 itu namanya pembantu pimpinan. Semua apapun gitu, pokoknya golongan 3 itu pembantu pimpinan. Sehingga dia di mana saja ditempatkan itu bisa. Di rolling seenaknya gampang gitu ya. Kalau sekarang ini tidak semudah itu untuk merolling gitu. Kenapa tidak ada rolling? Karena kita supaya profesional gitu. Kita mengerjakan sesuatu yang betul-betul profesional karena memang kita nanti akhirnya ahli di situ. Karena itu terus yang kita kerjakan. Kan begitu ya. Karena kenapa sampai menjadi ASN yang profesional? Karena kita sudah masuk sesuai dengan jabatan yang kita inginkan. Dan kita harus ditempatkan sesuai dengan bidang tugas atau bidang jabatan yang memang kita lamar gitu. Kalau tidak sesuai nanti kita tidak profesional. Iya kan begitu. Jadi kenapa sampai harus penempatannya harus sesuai? Karena supaya kita tidak akan profesional kalau kita tidak bekerja sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang kita miliki. Itu kira-kira Bapak Ibu, kenapa harus sesuai penempatan? Di samping tentang soal SKP, nanti Bapak Ibu juga tidak optimal dalam bekerja. Itu kira-kira begitu. Nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjut mungkin ya dari apa namanya, atau Bapak minta penjelasan lebih lanjut dengan BKPSDM, lebih paham lah, atau minta mediasi. Bagaimana ini jabatan saya sebagai ahli pertama Satpol PP gitu ya, kemudian saya ditempatkannya di bagian program, gitu, perencanaan dan program. Sedangkan beda uraian tugasnya kan gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak dapat titik temu, di Satpol PP mungkin minta mediasi gitu ya. Karena kita kan tidak bisa lawan pimpinan, Pak. Kita mencari jalan keluar terbaik gitu. Itu kira-kira. Jadi supaya bagaimana dulu kamu minta tenaga Satpol PP tidak jelas bahwa yang diminta adalah tenaga administrasi gitu. Bukan tenaga apa itu Pak Satpol PP-nya, bukan yang untuk tugas di lapangan. Padahal yang diinginkan adalah untuk administrasi. Nah, kalau permintaan tidak jelas ya akhirnya diangkat semua Satpol PP gitu. Padahal yang dibutuhkan bukan administrasinya juga. Kan di Satpol PP tidak hanya patroli, tidak hanya di dalam penegakan perdanya. Dalam penegakan perda ada administrasinya juga, itu istilahnya ya. Mengurusi laporan-laporannya, kan gitu Pak. Iya. Di administrasinya, kemudian bagaimana merencanakan untuk kegiatan-kegiatan gitu. Kira-kira begitu Pak Muhammad Saleh. Mungkin dalam rekrutmennya kemarin agak miss gitu ya. Jadi yang diambil pokoknya saya butuh Satpol PP sekian. Jadi yang ada adalah Satpol PP ahli pertama, yaitu yang tugasnya penegakan perda, bukan di bagian administrasinya. Mungkin begitu. Itu Pak Muhammad Saleh. Mira, sudah bisa bicara kok Mira? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Bagaimana kemarin bahasa Tarsan saya? Sehat-sehat kok Mira? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Kau dengar itu ada beberapa masalah itu penempatan pegawai tidak sesuai. Iya, siap, Bu.
Oke. Tapi sebenarnya emang kalau biasanya waktu saya juga begitu Bu, 80% kemarin belum ditempatkan sebagai kayak auditor, tapi sudah diperbantukan untuk melakukan pemeriksaan. Tapi masih tetap ditaruh di kayak bagian administrasi. Tapi setelah 100% sudah diangkat Langsung jadi ke Oh iya. iya. Ya, oke. Mudah-mudahan begitu nanti Pak Mat Saleh, Pak Muhammad Farli ya. Iya, Bu. Ya, oke. Mudah-mudahan Pak Muhammad Saleh sudah diperbantukan juga untuk mendampingi gitu ya, mendampingi dalam pemeriksaan-pemeriksaan. Pak Muhammad Saleh juga mudah-mudahan tidak selamanya di bagian perencanaan, Pak. Nanti 100% gitu ya. Mudah-mudahan begitu, tapi mungkin nanti diingatkan juga, siapa tahu nanti keterusan Bapak di situ terus nanti ya, di bagian program perencanaan ya, program. Kira-kira begitu. Kalau yang lain kayaknya tidak ya, karena ini Pak Ilham di mana Pak Ilham? Ilham. Oh, ketahanan pangan. Iya, Bu. Sudah Pengawas sesuai ya? ASN, Bu. Iya. Sudah sesuai. Walaupun sebenarnya belum menjalankan tupoksi sesuai yang di SK itu. Jadi itu kalau tidak sesuai nanti disesuaikan. Maksudnya disesuaikan itu minta disesuaikan di mana tempatnya yang tepat gitu ya, penempatan supaya hasil kerja itu optimal. Jadi itu yang bisa dicapai supaya kinerja itu menjadi bagus. Nanti kamu kalau mungkin sekarang masih bisa santai-santai saja, tapi ketika nanti kamu dibayarkan kinerjamu sesuai dengan ada tunjangan kinerja sesuai bagaimana kinerjamu, kamu akan nuntut nih. Saya tidak bisa dong capai nilai maksimal karena pekerjaan saya tidak sesuai dengan job deskripsi yang ada gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin masih santai-santai sama saja kok, saya kerja di bagian apa saja itu tetap tunjangan dapat. Di bukan ada TPP enggak? Ada ya? Ada TPP, Mira? Ada Bu, ada. Ada. Jadi kalau mungkin sekarang enggak apa-apa lah, saya dapat TPP juga meskipun kerjaan saya tidak sama dengan yang sekarang belum. Kalau yang 80% belum terima TPP, nanti 100%. Oh iya. Jadi makanya nanti dituntut nih ketika 100%. Kalau tidak sesuai kan nanti tidak dibayarkan TPP-nya. Iya, iya. Iya, gitu ya, Pak Muhammad Ilham, Pak Muhammad Farli, Pak Muhammad Saleh. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang sudah sesuai, alhamdulillah. Kalau kesehatan biasanya sesuai. Cuma tugas tambahannya mungkin yang banyak, gitu, Pak Fatih ya. Tugas tambahan yang harusnya tanggung jawabnya siapa dilimpahkan ke Pak Fadli misalnya. Banyak program dipegang. Banyak program yang dipegang. Berarti banyak honornya Pak, banyak honornya. Ya, oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Boleh bertanya soal tugas, Bu? Ya, boleh. Boleh. Ini untuk soal tugas hari ini masalah identifikasi beberapa isu aktual yang terjadi di instansi atau unit kerja. Ini ada poin deskripsi isu-isu tersebut dan lengkapi dengan data dan fakta yang relevan. Maksudnya itu data dan fakta apanya, Bu? Fisik, visual, atau bagaimana? Atau hanya kita jabarkan saja fakta di lapangannya seperti apa? Agenda 3 ya. Ya. Tugas individu 1, agenda 3. Identifikasi beberapa isu aktual yang terjadi di instansi unit kerja Anda terkait implementasi. Kemudian deskripsikan isu tersebut dan lengkapi dengan data dan fakta. Data dan fakta terkait isu tersebut. Jadi kalau tidak ada data ya fakta, diceritakan yang terjadi, yang ada itu bagaimana. Oh, ya. Berarti bisa. Saya pikir data visual atau tidak, Bu ya. Berarti bisa kita deskripsikan saja data. Deskripsikan ya, bisa deskripsikan berarti fakta. Fakta. Jadi cerita bahwa itu betul-betul isu atau masalah gitu ya. Jadi kalau ngarang kan menghayal itu nanti hoax ya, tidak ada yang betul, tidak ada yang begitu. Tapi kalau diceritakan bahwa ada gitu. Apalagi kalau ada kemudian ada datanya secara angka-angka atau apa, maka itu lebih melengkapi lagi. Tapi yang pasti harus ada fakta. Data itu pendukung bahwa lebih meyakinkan lagi bahwa ini betul-betul terjadi, gitu ya, Pak Fadli. Ya, kasih ya. Bu. Oke.
Masih ada Teman-teman lagi? mungkin ada ditanyakan masalah tugas biar tidak Ya, jangan seperti kemarin ya, tugas kelompok untuk yang besok. Ya. Enggak, hari ini tanggal berapa ini? Sekarang tanggal berapa? 28 ya? Ini 23? tanggal 23, Bu. 23. Oke. Ya. Isu tadi kasus, kalau di tugas kelompok kasus, jangan lupa ya, itu kasus-kasus bagaimana manajemen ASN. Bukan kasus kriminal ya. Ya, jangan kasus kriminal, tapi kasus bagaimana itu manajemen ASN dan smart ASN itu. Itu kira-kira. Ya, bagaimana bahwa banyak misalnya ASN yang tidak paham tentang teknologi atau bagaimana tentang manajemen tadi ya, penempatan pegawai yang ini gitu. Bukan kasus yang ASN bunuh diri gara-gara tidak paham teknologi, atau yang ASN judi online, bukan itu ya, bukan kasus kriminal, tapi kasus-kasus yang seperti Bapak Ibu pertanyakan tadi itu kasus-kasus ya di manajemen ASN. Oke, baik Bapak Ibu, akhirnya waktu juga ya memisahkan kita. Saya minta maaf meskipun tadi waktunya lambat dan saya tidak bisa bergeser karena saya jam 9 lewat sedikit ini saya harus masuk ke kelas berikutnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan baik hal dalam penyampaian maupun dalam tutur kata saya tidak berkenan, dan saya berterima kasih atas apresiasi dan aktivitas Bapak Ibu di pagi hari ini. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.